Jadi di situ kan kita merasakan sangat ya sumbangsih untuk benua luar biasa nih tuh. Akhirnya kan dari niat di hati kita kan sudah tulus bahwa tempatan kuliah tadi itu berpadah bahwa kita beli untuk pangkat benua nih. Dan akhirnya kan berebe sekitar dari tahun 59 sampai 2019 akhirnya berisi Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babulik pulang lawan Lun Amang Adit di Berani Speak Up. Podcastnya Radikva Media. Mengukir sejarah, memahami realita. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah seorang putra daerah, salah seorang penggiat kesenian, salah seorang seniman, Bapak Rama Darussalam malah. Ya. Atau biasa dipanggil beliau ini Bapak Rama Haur Kuning malah. Nah, itu. Jadi sahabat Radikva Media dimanapun kita berada, pada kesempatan ini kita akan berbincang santai malah, santai tapi berisi nih kita. Nah, intinya Pak Ai. Santai tapi penuh makna. Nah, mengenai dunia kesenian terkhusus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga terkhusus juga karya-karya Bapak Rama Haur Kuning Pak lah. Iya. Nggih. Oke, langsung aja Pak. Izin ulun perkenalkan sedikit biografi pian Pak. Nama pian, mungkin kan alamat pian, riwayat pendidikan pian kan singkat aja Pak. Oh ya. Oke, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Bangaran Rama Darussalam atau ngaran bakasenian Rama Haur Kuning. Ulun kuliah di Sendri Tasik Seni Drama Tari dan Musik angkatan kedua. Bahasa Benua ada Bapak? Kado Bapak. Oh, ya. Kuliah di Sendri Tasik Seni Drama Tari dan Musik, menggiati seni budaya sejak SMA. Itu SMA sudah menulis lagu. Tapi kalau awal-awal dari SD ketujuh menulis lirik puisi. Setelah di SMP lebih mendalam ke SMA lalulah menulis lagu sekitar tahun 2002. Setelah itu lulus sekolah SMA, lanjut ke pernah bekerja, berhenti, lalulah kuliah di Sendri Tasik Seni Drama Tari dan Musik. Setelah itu kita terus menggiati seni budaya sampai sekarang. Masya Allah. Jadi pian ini ibaratnya pala kada yang langsung bisa gitu. Jadi prosesnya tuh memang dari halus biasanya pala. Katujuh lawan kesenian ini biasanya kada mulai gana tapi mulai halus sudah katujuh kesenian kan jar pian tadi mulai menulis lirik kan menulis puisi. Artinya proses pian berkesenian ini kada instan malah. Iya. Nah, itu kan malah. Nggih, berarti pian domisili di mana ini Pak? Kita domisili di Berbay, di Jalan Surapati di Tangkarau. Sudah bisa anak kah Pian? Alhamdulillah. 2. Laki dan binian. 2 ikang sudah gislah. Oke Pak, kita ke pertanyaan malah. Ya. Sederhana aja Pak pertanyaannya Pak. Ini kan kita sebagai bahasanya malah ulun kan juga mengatujui juga kan dunia kesenian ini kan. Nah, ini Pian kayak apa Pak melihat dunia keseniannya terkhusus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini Pak? Pian memandangnya kayak apa nih Pak sebagai seorang yang mencintai artinya kebudayaan Banjar kan? Kayak apa Pian melihat kesenian Pak terkhusus di kampung halaman kita tercinta nih Hulu Sungai Tengah Pak? Ya, terima kasih. Kita lihat perkembangan seni budaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Berbay ini sangat berkembang, sangat maju, semakin tahun semakin maju dan semakin mencetak regenerasi. Perkembangan seni budaya ini tidak semudah
mungkin di era-era yang sekarang Iya, Pak, merasakan. jujur. Ketika itu kan kita kita sedikit menceritakan ya. Nggih. Ketika itu 2013 kita pulang ke Berabai, Mhm. kita membuat sebuah sanggar yang dulu sanggar di tahun 2013 itu. Sanggar itu kan mencakupi bidang-bidang teater, musik, tari, Mhm. tapi tradisi kan. Tradisi malah. Ya. Tradisi termasuk kan Adit kan Mhm, bagian di situ. iya. Ulun itu SMP kalau nggak SMP salah, Pak. kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, Kelas Pak, 2. jujur jujur. Ini kita lihat kan seperti Adit Mhm. ini regenerasi yang sangat memperhatikan seni budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya Amin, Pak, Kalimantan amin. Selatan umumnya. Saya sangat mengapresiasi luar biasa Mhm. kepada Adit, karena tanpa Adit mungkin salah satunya apa, perkembangan itu berpengaruh juga salah satunya. Mhm. Jadi kalaunya Adit ada itu sangat berpengaruh, apalagi adanya Radikfa Media ini luar biasa Masya Allah, memberikan Pak. tempat kepada para seniman, pelaku seni, budayawan untuk kita sharing-sharing kan. Ya. Jadi kembali kepada perkembangan Mhm. seni budaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu sangat luar biasa dan sangat berkembang, dan saya sangat mengapresiasi Mhm mhm mhm. entah itu dari modern, Ya. tradisi, perkembangan itu sangat maju dan selalu mencetak regenerasi. Mhm mhm. Jadi kembali lagi kita hanya menyampaikan bahwa perkembangannya sangat pesat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Luar biasa sebenarnya, Pak. Tapi kan kita lihat, Pak, kalau kita berbicara lingkupnya Kalimantan Selatan malah Heeh, soal budaya Banjar malah mhm. Hulu Sungai Tengah ini kan termasuk wadah malah gudang lah Iya, di mana banyak kesenian asli bahasanya Kalimantan Selatan lahir di sini sebenarnya, Pak lah. mhm, Harusnya kan kita nih bisa, Pak, sebagai kiblat kesenian kan harusnya, Pak ya. iya. Nah, ini Pak, menurut Bapak bagaimana, Pak? Apakah kita suatu saat, Pak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mampu, Pak, menjadi apa namanya ya, kiblat berkesenian, Pak, di Kalimantan Selatan khususnya gitu? Iya, terima kasih. Mhm. Sebenarnya dari sejak dulu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini kiblatnya di Iya, Kalimantan Selatan. harusnya kan gitu, Pak ya. Se- Mhm. Sebenarnya ya Heeh. kan, Mhm. sebenarnya kiblatnya karena kan seperti Adit bilang benar, ini gudangnya Mhm. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk kan yang kita tidak bisa pungkiri semua orang itu Berikin. Iya, Berikin berikan kan di malah situ bujur. gudangnya. Mhm mhm. Terlepas dari itu kan barulah di kota-kota Berabai di Iya. mana-mana. Jadi kan sebenarnya kajian-kajian untuk seni budaya atau budaya Banjar di Kalimantan Selatan kebanyakan mengarah ke Berikin. Selain kan ke Mhm mhm. daerah Kabupaten Tapin. Oh, Tapen ya. Heeh, kan itu gudang-gudangnya juga gitu. Gudang-gudangnya juga biasanya, Pak. Tapi memang luar biasa, Pak. Kita berbatut bangga ya sebagai orang Hulu Sungai Tengah, harusnya dengan banyaknya peninggalan Datu Nini terkait Mm, kesenian ini harusnya kita bangga, Pak, sebenarnya. iya, Nah, tapi ulun lihat kebanggaan ini kita mulai luntur, Pak, terutama dia kaum-kaum muda ya. mm, Mhm. Nah, ini ulun rasa Pak, ya, perlu ada apa ya, seorang yang bisa mengembalikan lagi, menanamkan lagi, Pak, ya, dari dini mungkin ya. Mungkin bisa dimasukkan juga sebagai kurikulum mungkin, Pak, ya. iya harus. Masukan sebenarnya ya. Heeh, Mhm mhm. Agar artian anak-anak kita ini jangan sampai apa, tidak tahu bahwa sebenarnya di sini loh lahirnya kesenian mm. tersebut gitu. Nah, 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 heeh. mhm, Jadi kan apa? Sebenarnya kalau kita kajian kita mhm. bahwa seni tradisi itu akarnya dari seni modern, ya Iya, kan? Tanpa ada drum, tanpa ada alat pukul tradisi tidak mungkin ada drum kan, misalnya itu kan. iya bujur, Pak. Alat gesek kan, alat gesek biola tidak mungkin kan dari Mhm, alat gesek tradisi kita. iya, Alat petik kan, alat petik mhm, gitar pasti akarnya dari alat petik tradisi dulu. iya. Tidak mungkin kan di zaman Majapahit Ada yang modern, Pak, ya. main band. Iya, bujur. Tidak mungkin. Jadi kan bagaimana kita membuat sebuah regenerasi sekarang untuk mencintai, Iya, ya ya benar kata Adit, paling tidak kita masukkan di kurikulum. iya, Karena kita pernah menjadi pendidik di mhm, sekolah selama kurang lebih 13 tahun. masya Allah. Di situ kan kita ketika ada kurikulum atau apa namanya,
silabus. Mm. Jadi kan ketika ada tentang seni budaya Nusantara, Iya. kita lebih memberikan pendidikan ke daerah setempat. Misalnya tentang musik, seni musik ya kita panting. Iya. Misalnya kan tari ya tari daerah, sakambang atau japin rantauan, kerakyatan atau tirik lalan. Misal teater ya japin carita atau mamanda. Iya. Paling tidak kan regenerasi sekarang itu tahu Pak. tahu Kita dulu. tahu bareng Pak itu. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Iya, bener. Paling kada inya kenal barang. tahu loh. Setelahnya tahu kan lambat laun itu bisa jatuh cinta. Nah, kebanyakan jatuh cinta itu Pak yang sulit. Ya kan kita coba mengetahui dulu, setelah itu kan kita coba racuni dengan nilai-nilai positif. Iya. Kalau tidak kita siapa lagi? Bener, Pak. Masa melestarikan seni budaya orang Banjar, orang Jawa? Tidak Iya. mungkin. Pasti kan orang Banjar itu sendiri. Iya, harus Pak, harus itu. Makanya dari itu khususnya ulun menciptakan atau mendirikan sebuah band yang bernama Saradipa. Saradipa band itu saya ambil dari Nagara Dipa. Itu kan prajurit perang Nagara Dipa. Iya. Ketika zaman itu. Nah, di Saradipa ini kan kita kontemporerkan musik. Jadi musik modern kita campur dengan musik tradisi. Oh, kolaborasi nih malah. Luar biasa. Jadi kan genrenya jenis folk musiknya. Jadi kita mainkan lagu-lagu daerah. Kita mainkan lagu daerah itu visi misi kami untuk membuat regenerasi, mencoba tertarik. Sampalnya kita band. Tapi di dalamnya ketradisian. Tradisi malah. Jadi modernnya dapat, tradisinya dapat Pak ya. Masya Allah. Itu visi misi kami salah satunya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, dari awal terjun ke dunia kesenian. Iya. Apa aja kiranya Pak yang sudah Pian hasilkan selawas ini Pak? Karya apa aja nih menurut Pian sudah Pian hasilkan Pak? Silakan Pak. Oh iya. Kita berkesenian dari kita hitung dari SMA aja lah. Dari 2002. 2002 kita nulis lagu. Beberapa lagu populer dulu, lagu pop. Oh, awalnya pop ya? Pop. Lagu pop dulu. Kita ciptakan lagu, kita menulis terus tanpa henti walaupun kan bahasanya teman-teman band tidak memakai. Kita tidak menyerah, terus berkarya, terus ciptakan lagu-lagu pop yang sampai sekitar mungkin 70 lagu. 70 laguan Pak ya. Luar biasa. Kita ciptakan lagu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya kita yang menikmati sendiri. Tapi kita tidak pernah menyerah. Lalu kita di sekitar tahun 2017 kita beranikan mencoba menulis lagu Banjar. Lagu Banjar ini sulit. Iya. Sulit, sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Kita harus mempunyai karakter bahwa lagu itu adalah lagu Banjar. Iya. Kalau pengalaman saya lebih mudah menulis lagu pop daripada lagu Banjar. Kalau artinya pala secara teknik serbannya pala lebih mudah lagu pop dan lagu Banjar karena kan kita mencari referensi dari lagu khusus Maestro Haji Anang Ardiansah. Karya-karya beliau kan mempunyai karakter seperti gelombang air, meliuk-liuk kan notasi nada inguhnya. Bagaimana kita menciptakan sebuah karya seperti itu yang sangat sulit. Luar biasa sih kayak Pak. Sangat sulit. Jadi setelah itu akhirnya kita mencoba mengkaji, kita menciptakan lagu gagal lagi. Pada akhirnya kita menciptakan lagu Marga Pembayang. Itu lagu Banjar pertama kan Pak? Itu lagu Banjar pertama yang kita ciptakan untuk yang kita riliskan. Sebelumnya ada, tapi kita merasa itu bukan lagu Banjar, tapi itu lagu berbahasa Banjar. Lagu berbahasa Banjar malah. Notasinya notasi pop. Setelah itu kita ciptakan Marga Pembayang, lalu kita beranikan meriliskan. Sebelum-sebelumnya itu ada berani, karena kan yang kita bilang tadi kita ciptakan lagu hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi Marga Pembayang ini di record biasanya kita lah. Ada Marga Pembayang itu diciptakan lalu kita coba publiskan. Kita coba kan
Alhamdulillah Marga Pembayang sedikit banyaknya ada yang tahu mungkin lah. Banyak mungkin banyak Mungkin. tahu. Alhamdulillah. Jadi di situ kan kita terinspirasi dari sebuah tarian. Mm-mm. Ada tarian teman-teman di Sanggar Nuansa, tari Marga Pembayang. Kita sangat menyukai sajian tarian tersebut, lalu kita terinspirasi bagaimana mencoba menciptakan lagu seperti energi tarian ini. Kita coba kan, lalu kita dapat, kita riliskan. Setelah itu kan terciptalah lagu-lagu selanjutnya seperti Pitung Raja, Pacah Dalam Bilangan, Becina Buta, Enggak. macam-macam. Lupa nih, ingat Saking banyaknya pala. Enggak. Pengantin Banjar, kayak Becina Buta itu kan, syukur alhamdulillah Becina Buta itu masuk perwakilan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di album lagu Banjar kompilasi Taman Budaya Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa, Pak. Jadi kan itu Taman Budaya membuat sebuah program album kompilasi lagu Banjar se-Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan, Pak. Jadi penciptanya itu dicari per kabupaten, 13 kabupaten ya Kalimantan Selatan. Iya, 13 Pak kabupaten. Jadi satu kabupaten satu pencipta, satu kabupaten satu pencipta. Syukur alhamdulillah kita mewakili Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diberikan kepercayaan oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan. Lalu kita ciptakanlah lagu yang berjudul Becina Buta. Mungkin kan Becina Buta untuk regenerasi sekarang ada mungkin paham. Jujurnya Becina Buta itu apa? Pengen paham bujur. Karena gitu kan kita angkat dari sebuah budaya kan. Oh. Becina Buta itu kan seorang laki bini terjadi perselisihan, pertengkaran, kehilapan terucap dari seorang laki mengucapkan sarak. Sarak, talung kali, ada otak bulik kan? Atau belajar Nah, ada otak bulik. Jadi kan mau kada mau inya kayak orang bahari ini kisah nini kisah nini nih di orang bajan ini harus mengupahakan untuk membuliki bininya, karena kan hatinya tuh karena kehilap, hatinya tetap cinta nih, tapi karena emosi kada terkontrol tak ucap, jadinya mengupahakan ke orang lain atau kawannya, diupahinya, suruhnya kawininya sama laman, hanya disuruhnya sarak, hanya kau berikan kan kayak menalung kali dah saraknya. Nah, hanya kau ini berikan. Nah, itu kan artinya biasanya Becina Buta. Tapi dalam cerita itu kita memakainya akhirnya kada bersatu. Karena laki hanyar kada melepas. Itu seringnya kayak itu. Seringnya. Jadi ketika sudah diupahakan, nang laki hanyar sanang kada kon dilepas, diberikannya duit. Nah, akhirnya kan Becina Buta itu gagal nya. Artinya rencananya Becina Buta udah nih itu tuh. Biasanya kan. Itu jadi itu lagu itu fungsinya edukasi, bahwanya kita dalam berkeluarga kita harus berhati-hati dalam berbicara, bersikap, begitu juga seorang istri hati-hati menantang atau apa kan. Seperti juga seorang laki-laki kan harus bisa mengontrol diri agar tidak terjadi seperti yang telah berlalu. Anjir tahu lo main istilah Becina Buta tadi kayak itulah. Kada tahu lo beneran baik. Mungkin orang kanakan ini makin kada tahu lagi bisa baik. Itu kenapa kita target kita salah satu menciptakan lagu itu. Kenapa target kita sekarang mengarah lebih banyak ke lagu daerah? Karena salah satunya budaya itu semakin hilang, termasuk kan bahasa daerah. Iya bocor Pak. Jadi visi misi ulun adalah selalu memakai bahasa klasik. Selalu memakai bahasa klasik yang tidak dipakai dalam pembicaraan atau pemandiran sehari-hari. Iya betul. Jadi kita masukkan ke dalam lirik lagu dengan bahasa-bahasa di luar akal pikir generasi sekarang. Mungkin kan bahasa kayak halam, kayak apa banyak, kayak hingkat, apa-apa itu kan bahasa-bahasa yang sudah ada dipakai. Pakai lagi itu bahasanya sehari-hari kada dipakai juga. Jadi kita angkat untuk mempertahankan bahasa daerah. Anggaran jangan punah, jangan hilang. Itulah visi misi kita dalam sebuah karya lagu. Selain tema, lirik, setiap lirik. Luar biasa pala.
Jadi setiap lagu pian ini penanya penuh makna bahasanya malah. Kada Alhamdulillah. hanya sekadar lagu biasa tapi ada pesan di dalamnya. Alhamdulillah. Ada yang ingin diangkat, pelestarian, Iya. ya, Pak. Oh, luar biasa, Pak. Ye. Dari sabarataan Pak, dari semua karya pian yang pian hasilkan kan, karya apa Pak kiranya nih yang menurut pian berkesan Pak? Lebih pada satu boleh? Boleh benar Pak. Pertama yang sangat berkesan adalah Mars HST. Mars HST itu suatu yang sangat berkesan di hati ulun. Kenapa? Karena Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu berdiri sekitar tahun 59 lah. Iya, 59 Pak. Sampai saya diminta untuk menciptakan Mars HST di tahun 2019. 19. Oh. Itu sangat berkesan bagi saya. Kenapa sangat berkesan? Akhirnya apa yang saya berikan untuk benua nyata. Jadi kan kayak ini Dit, ulun nih saben dari kuliah sudah niat ingin mengangkat berebay. Iya. Ingin mengangkat berebay. Karena berpikir apapun hanya ingin mengangkat berebay lewat seni budaya kan. Iya. Jadi setelah lulus 2013 kuliah, kita kan mendirikan Maritam kan, Sanggar Dahulu, inkarnasinya Kumbang Benaong. Kita selalu konsisten dalam berkesenian, mencipta lagu dan seterusnya. Akhirnya kita diberikan kepercayaan menciptakan lagu Mars. Itu suatu kebanggaan bagi ulun. Suatu kebanggaan dan sangat menyentuh. Karena Pak, sangat menyentuh. Akhirnya kita bisa memberikan apa yang kita bisa untuk benua. Iya. Dan setiap acara ulun dengar dinyanyikan. Iya kan bocor Pak. Jadi saya rasa senang, rasa ya luar biasa itu, sangat luar biasa. Anu Pak, boleh pian kisahkan ke Pak, kayak Pak sih sebenarnya jadi sampai tercipta lagu Mars HST ya nih Pak. Kan prosesnya kayak itu nah biasanya. Boleh minum? Boleh Pak. Silakan Pak. Santai aja kita Pak. Itu di tahun 2019. Parak bulan puasa. Iya. Ada orang Pemda. Mungkin kan beliau sudah melihat juga eksistensi kita dalam menciptakan lagu. Akhirnya kita diberikan kepercayaan untuk menulis lagu tersebut. Kita tanyakan apa nang kayak apa? Nang kayak apa biasanya? Nang kayak apa nih maksudnya? Tujuannya apa? Sesuai dengan visi misi. Iya. Kan? Sesuai dengan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita minta visi misi. Setelah kita minta visi misi, kan diberikan masukan atau saran, meratus jangan ditinggal. Iya. Tentang kita berebay ini keagamannya kuat kan. Nanti gotong royongnya segalanya. Jadi kita buatlah sebuah lirik dan notasi. Iya. Kita buat lirik dan notasi. Akhirnya sudah jadi tinggal kan tinggal diisi musik aja lagi. Iya. Tinggal ditata aja lagi musiknya oleh penata musik. Lalu kan ketika itu dibawa orang Pemda ini minta izin membawa sampel lagu yang sudah jadi ke seniman senior saya, salah satu pencipta juga. Iya. Silahkan kita persilahkan dibawa ke sana. Setelah dibawa sana kan diinformasikan lagi oleh Pemda, orang ketiga kita kepada kita kembali bahwa senior atau Pak Hirani, Bakal Hirani. Assalamualaikum Pak Bakal Hirani. Ini senior kita. Senior Pak. Luar biasa beliau juga Pak. Biasa itu beliau pencipta lagu juga. Iya. Dan salah satu mengharumkan benua juga. Bujur Pak. Banyak mencetak regenerasi juga. Jadi setelah itu kan orang ketiga ini menyampaikan bahwa ada dirubah lagu nang sudah kita ciptakan yang jadi sudah lewat lirik, lewat notasi. Kita dengari ada perubahan lewat beat, tempo, ritme, bahkan ada beberapa notasi terubah. Iya. Tapi kan patokan beliau tetap dengan lagu yang sudah kita jadi. Lagu yang sudah kita ulah tadi kan. Jadi gak ada masalah kita karena kan beliau lebih tahu aja karena senior kita kan, kita persilahkan aja, jadi masalah. Jadi kan akhirnya beliau salah satu pencipta juga. Itu bujur pas saja anuannya. Jadi setelah itu kan di hari jadi 2019 kita mendapat undangan oleh Bupati bahwa kita harus menghadiri hari jadi para pencipta Mars dan Himne.
diberi undangan untuk menghadiri di puncak hari jadi dan diberi penghargaan piagam. Oh, Lalu kan kita hadiri di situ, ya di situ sangat berkesan itu. kebanggaan bahasanya malah. Kebanggaan. Akhirnya kau malah sumbangsih kisan benua tercinta dari Jarpian. Alhamdulillah luar biasa. Jadi di situ kan kita merasakan sangat sumbangsih untuk benua luar biasa nih itu. Akhirnya kan dari niat di hati kita kan sudah tulus bahwa teman-teman kuliah tadi itu bepadah bahwa kita beli untuk pangkat benua nih. Dan akhirnya kan berbe sekitar dari tahun 59 sampai 2019 akhirnya berisi Mars. Itu salah satu. Yang kedua, kita pernah menulis lagu Mars SMA 4 Berebay. SMA 4 Berebay. Masya Allah. Karena kita kan alumni di SMA 4 Berebay. Dahulu ngarnya SMA 2. Oh, iya. SMA 2. Dari SMA 2 itu kan setelah itu kita kembali, tapi bukan sebagai siswa, tapi sebagai guru seni budaya ke sana. Oh, sebagai guru. Itu lawas SMA 4 sekitar ya mungkin 10 tahun. Oh, lawas Bisa banget, lebih, Pak. dari 2014 10 tahun lah. 10 tahun, Pak. Ya, 2025. Kita pindah semalam sawat pindah di 2023. Oh, 10 tahun lah, sawat lah 9 tahun lah. 9 tahun boleh. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Jadi ketika itu kan di tahun 2018 sebelum Mars pulang. Sebelum Mars. Jadi 2000 Mars kan Mars AST kan 2019. Mars SMA 4 Berebay 2018. 2018 kita diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah Pak Hasan, Pak Muhammad Hasan pada zaman itu untuk menulis lagu Mars. Lalu kita tulislah lagu tersebut sampai sekarang juga menjadi ikon SMA 4 Berebay. Syukur alhamdulillah. Dan saya pun juga sudah meniat juga ini karena saya alumni, saya berikan apa yang saya bisa. Iya. Paling kadang kan sebuah karya untuk peninggalan. Termasuk Mars AST itu. Saya mungkin sampai mati mungkin nyanyian orang terus. Pasti, Pak, itu. Ada terganti itu, Pak. Berharap juga selalu kita kan sebagai seniman kita pasti dalam seniman itu ada kata apresiasi. Iya. Apresiasi. Kenapa? Karena sedikit kita mau kada Bapak mulai Kan Bapak aman aja kita. Jadi kan kayak ini. Kita pernah mengkaji kenapa ampar pisang nih kada bilang tahu penciptanya. Anak pipit, ampar pisang, pembetangan. Iya. Itu kan berarti ketika zaman dulu itulah bentuk apresiasi beda. Mencantumkan nama pencipta. Pada sekarang pun regenerasi mungkin udah tahu siapa pencipta ampar pisang. Kita anak pipit, pembetangan kan. Bahkan mungkin 45 kan. Mungkin orang-orang tradisi pasti tahu. Tapi orang-orang yang modern atau orang regenerasi sekarang mungkin kurang tahu. Kemungkinan lah. Nah, jadi kita berharap setiap lagu itu bukan hanya lagu ulun lah, untuk yang lain juga cantumkanlah pencipta. Karena itu suatu bentuk apresiasi. Kita kada kawa menjulungi apa paling kada temaan ngaran barang. Karena kan anggaran jan buram. Karena pemburaman ini kita pernah melalui. Ada sebuah kisah tentang Mars HST. Ini Mars HST. Ada seorang kawan datang. Kanda. Pian kah pencipta Mars HST? Iya. Ada percaya lah. Kadenya tagas setiap diumumkan ngaran pen kadeda. Apa kita perlu keluarkan kah arsip arsip yang original kita sebelum berubah beat tempo tadi kan? Ada kan original kita ulah lirik dan notasi kan? Apa kita perlu keluarkan kah? Karena kita arsip ada kan? Karena kita tahu itu ke depannya itu kena bahaya kan? Mun ada apa-apa. Jadi kita arsip itu kita sudah siap. Kadang ada apa kami mau percaya aja lo kayak ada percaya nggak ada percaya kita orang kayak kan ada naham ya tapi itu secara lisan. Jadi secara lisan kan kita kadang menanggapi banget kada ada bukti fisik yang valid kan. Ada pulang anak didik juga ya umuran Adit lah di atas Adit lah sedikit lah atas Adit sedikit lah sama mungkin Adit tahu juga Bapak dah juga Pak karya orang terkenal juga nih orang bedehi juga kita tahu Pak karya pian Mars HST kada dengaran pian bujur kah bujur siapa coba takuni si Anu pulang kiau si Anu si A pulang datang pulang si A Tuhan ulun kan bujur kah Jun karya ulun pencipta kada dengaran kada
Bang aja. Nah itu kan secara lisan masih omsep aja toh, Iya, kadang iya. awak juga mempunis kan. Iya, iya. Nah setelah sekitar beberapa bulan ada yang mengirim nih bukti valid nih, Iya. mengirim nih di YouTube, Oh. di SS-nya kiriminya bahwa bukan Bapak Rama Darussalam pencipta Iya. Mars ini. Oh, saya tak kira hati ulun, Nggih, nggih. apa salah ulun ini? Ih, Bujur, Pak. apa salah ulun ini? Tapi gitu kan kita kan kada seberitan orang ketujuh kan Iya. juga, atau mungkin ada faktor apa, atau mungkin literatur kurang atau apa kan kita ada tahu kan. Taga sebijak-bijaknya kita mau kada tahu kronologisnya atau Iya. prosesnya, lebih baik kita diam. Harusnya gitu, Bang, Pak. Apalagi kurang literatur, lebih baik diam, itu lebih bijak Lebih bijak, bujur. daripada kita berbicara atau berpandir nang kita cagar kada tahu kronologisnya. Iya. Itu nang berbahaya. Jadi ketika man itu ditanya sakit hati luar biasa. Masya Allah. Sakit hati luar biasa. Ini pemburaman sebuah karya. Karena kan pemburaman sebuah karya ini mungkin jatuh dalam hukum musik, Iya. pasal ada pemburaman karya. Jadi ketika itu kan kita sangat merasa taga ada perwakilan sudah menyampaikan perwakilan dari pihak nang memadahkan, bukan kita penciptanya, sudah mengklarifikasi dari kita, langsung mencet kita. Oh. Kan kita sawat publish nih di story. Iya, kita iya. publish. Kita di story aja ulo kan hendak ke postingan kan, karena postingan ngaleh. Kita masih berpikir aja juga ulo Iya, ambil tindakan. Ternyata ada etikat baik dari Iya. pihak nang memadahan, bukan kita penciptanya, bahwa kurang literatur. Kurang literatur. Ya secara bijaknya lah lebih baik diam. Iya. Jika ada tahu. Itu nang bahayanya tuh. Dan itu kebanyakan dasar kayak itu kan. Ambil bepandir tanpa kita ada tahu duduk kisahnya nih. Iya. Itu nang pernah terjadi di Mars Haiste. Saya pun berharap di SMA 4 Berapa mencantumkan nama juga untuk bentuk apresiasi kan. Iya. Anuannya. Karena kita persilahkan aja, silahkan memakai, mengcover apa lagu-lagu Banjar, kita kada mau permasalahkan. Iya, iya. Bahkan kita senang, berarti kan ada hasil yang kita dapat. Iya. Karya kita diketujui biasanya. Diketujui karena menjadi, kita yakin bahwa suatu saat itu sebuah karya itu akan menjadi bahan referensi di kemudian hari. Pasti, Pak, pasti. Bahan referensi kan, misalnya di sekolahan, kayak kita kan di sekolahan rajin ulun di sekolahan tuh sesuai dengan kurikulum atau silabus tentang seni musik, saya akan menyerahkan sebuah lagu, misal Anak Pipit. Tolong analisis lagu Anak Pipit. Iya. Apa maknanya? Itu kan artinya kan masuk ke nilai pendidikan sudah. Iya. Kita cara menselosiakan anggaran inya mendengarinya terus lagu itu, akhirnya kan terbiasa mendengari hafal. Iya. Teknik kita kan. Tekniknya malah. Untuk regenerasi sekarang. Anuannya. Nah, itu Mars SMA 4 Barabai, mbahnya pacah dalam bilangan. Pacah dalam bilangan. Itu ijo tuh bahasa anu dia tuh. Enak bahasa bahari bahasanya Pak. Dalam bilangan orang-orangnya aja lo kan tahu oleh. Orang-orangnya aja pernah tahu Pak ini. Bilangan pacah dalam bilangan itu kita ulah dari jam 5 kamarian, tuntungnya sampai jam 3 subuh. Sehari Pak Le? Sehari kita ada keluaran pada kamar. Kita ciptakan lagu itu. Nah, artinya pacah dalam bilangan tuh artinya kada sesuai. Iya. Kan kita bahari kan anak kawin A lawan B minta bilangan orang. Membilangaran Pak. Membilangaran kan. Kayak Arab gundul kan. Iya, iya. Jarang setajak satihang jarang. Artinya kan sampai ke mati nih. Iya. Akhirnya kada sesuai seperti yang diharapkan. Mati lakiannya atau biniannya. Oh. Pacah dalam bilangan. Pacah rumusan aja kita. Itu pacah dalam bilangan. Itu lagu yang sangat berkesan untuk ulun itu tuh. Pecah dalam bilangan. Itu aja Bang, tiga aja Bang. Padahal kita sesama seniman Pak, kalau boleh kita sedikit bahas saja. Ya. Harusnya kita kan sesama seniman, sesama orang yang berkarya Pak. Pasti ujung-ujungnya Pak kayak kita nih pasti hendak berkarya, hendak ada karya gitu kan. Ini sesama kita kada usahlah ada apa ngarannya gesekan gitu. Ayolah kita satu Pak kan. Kita orang Benua juga, orang Berabaya juga. Ayolah kita sama-sama Bang. Kita kan pulang kesenian di Hulu Tengah Pak. Ada usah kita ada gesekan-gesekan kan pernah kalau ulun jujur prihatin Pak dengan orang-orang yang kayak gitulah biasanya kan. Ayolah kita sama-sama Pak. Ya memang orang kesenian Pak punya prinsip, punya pendirian masing-masing yang agak keras ya dibandingkan yang lain. Dia punya idealisme sendiri ya. Mungkin
itu yang ada disatukan Pak. Coba kalau untuk kemajuan kesenian, ayolah kita turunkan ego masing-masing Pak. Kan harusnya, ayolah kita sama-sama membangunkan. Menurut anaknya kayak itu sebujurnya Pak. Iya, jujur. Jikalau visi misi kan kita kembali ke visi misi kan. Iya. Jikalau visi misi untuk melestarikan, ayo kita bergandengan tangan. Ayo Pak. Bukan karena faktor yang lain lah. Iya, bujur. Gitu. Mun faktor yang lain ya aja digisekan. Iya, bujur. Jikalau niat di hati untuk melestarikan, untuk mempertahankan seni budaya daerah, ayo kita bergandeng tangan, kita welcome aja ya loh. Nah, itu karena itu Bang, apa bisikan itu sudah terjadi aja. Iya. Dari dahulu Dari udah. dahulu Pak. Kita pun ingin merubah udah sebujurannya, ingin merubah itu, ayo kita bersatu. Ingin merubah sebujurannya. Tapi kan ya mungkin kan ada faktor-faktor yang lain. Iya. Individu-individu masing-masing. Jikalau satu visi misi melestarikan, ya pasti kawa sebujurannya. Seperti kita kan welcome, itu satu visi misi satu nih untuk melestarikan nang cagaran hilang nih. Artinya cagaran hilang amun kada dipakai kan. Artinya nggak ada dipakai otomatis hilang. Pasti, kita pertahankan. Nah itu sama-sama niat itu tanpa memandang faktor-faktor lain. Kawa pasti kawa. Itu ulun pun sangat prihatin. Sangat prihatin dan iya tadi sayangannya. Sayangannya. Jadi kayak pada akhirnya dia kayak persaingan. Kayak persaingan jatuhnya bujur Pak. Terjadi gesekan kan, jadi masing-masing masing-masing persaingan. Jikalau kita bersatu bahkan lebih baik. Pasti Pak. Kenapa lebih baik kan? Kan berbakat di bidang sini, aku berbakat ayo kita bersatu. Ayo. Lebih baik lagi. Ayo, bujur Pak. Ikam berbakat di tari, aku berbakat di teater aja. Jika aku mengarasi teater, aku KO di tari. Iya, bujur Pak. Kan semuanya kita bisa segala bidang bujur Pak. Bidang. Ikam KO di teater. Kita bergabung. Tari teater di tangan kita deh. Nah, itu loh sebujurnya toleh. Itu Bang Teguh ya teh ada faktor yang lain itu yang sangat kita sayangkan. Ya mudah-mudahan ke depan Pak. Dengan kita memancing bahasanya kan nih. Diskusi kita kan mudah-mudahan ada karena Pak setiap ada aksi itu pasti ada reaksi. Kira-kira. Mudahan ada yang mendengar kan kayak itu. Artinya terbuka pikirannya Pak. Ayo kita sama-sama gitu. Kan nyaman bahasanya Pak. Artinya kita kan lebih banyak ide yang tercipta. Kalau kita bergabungan. Pian dengan ide Pian, mau kita saurangan, dengan ide Ikam aja saurangan. Aku dengan ide kalau Tagem kita tergabung itu sama tari non teater. Ide kita mencakupi lebih luas lagi. Apalagi apa dit kita gabung lagi deh. Pasti akan luar biasa tuh Pak. Sharing kan jadinya. Apa dit? Ada dit saran dit. Bagus kayak ini nah, bagus nah. Aku kayak ini juga. Nah, bagus kita nah. Oh, jadikan kayak ini. Nah. Ya bagus kan. Tagamun kita saurangan-saurangan apa ruang sempit kita juga akhirnya. Ruang akan semakin sempit, Pak. Terjadi blok-blok masing-masing jadi bahasanya kayak itu. Itu kita kembalikan ke individu masing-masing sih Pak. Individu masing-masing lagi itu. Kita welcome. Bikin ulun Pak, makin welcome. Iya loh. Ulun sangat terbuka dengan masukan, kritikan, bahkan itu adalah yang membangun kita Pak. Tanpa ada kritikan kita mungkin bagus Pak, jujur. Kritikan itu kan orang boleh memberi kritikan menurut kita tapi berikan solusi. Berikan solusi juga, jujur. Agak amunnya memberikan kritikan tanpa solusi. Lain berikan solusi kan itu malah menyambati bahasanya berikan solusi kayak penambaiknya itu kan masukan kritikan dan masukan bagusnya kayak ini nah anuannya boleh kita pun menerima welcome juga dengan kritikan atau saran atau masukan agak ada solusinya bujur Pak dan bagusnya bukan kita mencari seorang solusinya. Oke Pak, jadi menurut Pian pulang Pak kan sebenarnya Pak ketika kita berkesenian terkhusus di kabupaten kita Pak, apa sih kendala Pak atau permasalahan sebenarnya yang selawas ini Pian rasa mungkin adakah kendala atau permasalahankah selama berkesenian di Hulu Sungai Tengah misalnya Pak yang harus sama-sama kita baiki lah gitu Pak. Kalau kendala lumayan banyak kendala karena kan dari awal Adit tahu sendiri kita independen dari pakaian, dari alat, segala hal kan kita independen. Alat kita biaya kita seorang segala hal. Kita sangat memerlukan pihak-pihak terkait, sangat memerlukan itu manusiawi aja. Manusiawi aja.
Agak ketika kita sudah berharap orang kada banu ya apalah daya Iya. kita tetap akan terus berkarya. Mm-mm. Bahasanya taga kan kita kembalikan seni budaya itu adalah tugas pemerintah masyarakat. Iya. Berarti kan itu pihak terkait dah Mm-mm. bahasanya. Nah di situ kan kita perlu dorongan bantuan atau apa bantuan apa Iya. bahasanya ketika ada panggilan main keluar luar Mm-mm. Kalimantan Iya. variannya atau luar Kalsa Mm-mm. apa dengan mengatasnamakan benua Mm-mm. itu sudah kita lalui sudah. Nah pada akhirnya kan kita gagal terus gagal entah ke Kalbar entah kemana-mana diingat ulun lah kemana-mana itu kan secara independen kita independen kan kada ada pihak terkait manapun kan Mm-mm. independen kita job nang keluar luar daerah itu Iya. masih jalan. Oh. Tapi menang kendala itu ya itu Pak. Iya. Kendalanya kita sebutnya secara manusia berharap. Mm-mm. Tapi ketika kita sudah berharap kepedulian itu kadeda apalah daya. Iya. Iya. Taga kan kita sudah berprinsip dit nang kayak aja kita akan berkesenian. Mm-mm. Nang kayak aja kita akan berkarya. Dibantu kada dibantu kita berkarya. Oh, iya. Iya. Insyaallah. Anuannya paling kadang kan bahara itu menjadi amal jariah kita. Inggih bejar Pak. Anuannya nang ya tenang kada jadi ada kan. Artinya daripada generasi sekarang melakukan hal yang negatif Mm-mm. apa yang Bejar, negatif Pak. lebih baik kita bawa ini ke hal yang positif. Positif. Paling kadang kan Mm-mm. kita bawa musik pantingan Iya. pemandaan kan. Jadi hal-hal negatif itu nyampe jauh. Jauhnya Bejar, sudah sibuk dengan sudah itu. sibuk dengan kegiatannya. Kegiatannya kita karamian ini pulang jatuh cinta. Jatuh cinta. Nah, itu. Bejar Pian Pak. Memang manusiawi kita perlu support dukungan dari Pak ya. Dari pemerintah. Jujur Pak ya, Iya. jujur. Tapi tambah itu pun sebenarnya jalan aja Pak. Jalan Jalan terus. aja. Taga kan mungkin jalannya itu tak panjang lah. Tak panjang sedikit pala bujur. Karena kan kita harus menghasilkan dana berdana. Iya. Kita membuat kembali lagu leh. Kita membuat sebuah lagu itu di satu album kita membuat satu album sendiri independen. Satu lagu itu boleh terbuka kah? Boleh banget kita Pak. Boleh benar Pak. Jadi satu lagu itu kita independen ya. Kalau kita proses di Berbay kisaran 3-an lebih lah satu lagu. Kita sudah menciptakan lagu daerah sekitar perak 20. Masya Allah. Kali aja tuh malah bahasanya. Belum lagi kita keluar kali Berbay, keluar ke Banjarmasin. Kalau hitung bahasanya tuh malah yang kita. Ya anggaplah 5 satu lagu lah. Dananya toh 5-an. Karena kan itu kita gak bisa orang. Gak bisa orang. Nah, ya. Kalau masalah-masalah nang ya sebenarnya pihak terkait pun tahu eksistensi seniman-seniman ini tahu. Nama angkat Berbay ini tahu sebujurnya. Jadi kan kita pun bahasanya daripada kita terlalu berharap lebih baik kita gawe. Kamu kita berharap kita kadang meneruskan karya nih. Taga syukur alhamdulillah rezeki ada. Karena niat kan melestarikan. Iya, benar. Melestarikan jadi rezeki kita ada. Ya kadang dipungkiri kan itu karya kita kan. Taga karya kita paling kadang mengangkat benua. Itu bahasanya. Nah, sampai di sini juga kita ada berproses di Saradipa tadi. Ini lagu yang berkesan juga dit. Lagunya kita tulis pulang Parispan Borneo. Nah, lagu nang cager keluar versi Saradipa nang genre vlog teh. Judulnya Parispan Borneo tentang anak keluar kayak ini Pak bahasanya. Nah, rilis pemirsa Saradipa Media jangan kada mendengarkan bahasanya malah ditonton juga kena video klipnya Pak Ainan ya kalau ini kan warnanya warna-warna anak muda. Agak tradisinya kita ada tinggal. Bukan lagu Banjar mon ini, lagu berbahasa Banjar nang kawa kita sambet, lagu berbahasa Banjar. Karena notasi bukan Banjar original ada namanya. Iya, Banjar Parispan Borneo judulnya. Ya mudah-mudahan apa ya habis kita kan podcast jadi dengar karena pemerintah biasanya. Bukan kita hendak minta dukung tapi kalah mau kada mau manusiawinya kita kan perlu tadi bahasanya kayak itulah. Mudah-mudahan lah banyak ya putra-putri daerah biasanya yang memiliki kualitas, memiliki kemampuan tadi, memiliki karya-karya yang bagus. Ya tolong lah Pak.
disupport, didukung Iya. gitu ya. Nah, itu aja Mas sebenarnya. Mereka itu pasti udah minta Pak, tanpa didukungkan mereka akan jalan sendiri kan kayak Jalan. tadi, jujur. Contohnya kita sedikit berikin, Iya. Iya balikin Pak, berikin iya. kayak apanya jalan Jalan, terus. bujur Pak. Kayak apanya jalan terus melestarikan terus. Mungkin kan situ sudah menjadi urat daging buannya. Nah, kita kan aslinya dari hobi, Iya. hobi menjadi sebuah kesenangan, akhirnya menjadi gawian dan akhirnya murah daging juga. Iya. Karena bukan lingkungannya kan, hanya sekedar hobi, bakat, Iya. ini murah daging, jadi sebuah kesenangan murah daging. Nah, kayak berikin jalan terusnya. Kayak apa kasih jalan terus anuannya. Nah, itu kan salah satu kampung ternama di Kalimantan Selatan. Bujur Pak. Bahkan orang mungkin ada yang ada tahu pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Iya. Itu pada berikin tuh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, itu nang kampung nang mengangkat seni budaya di Kalimantan Selatan. Salah satunya di Brebes. Jangan sampai lah Pak, biasanya kan putra-putri daerah itu kada dapat ruang lah di halamannya biasanya gitu. Iya. Itu aja Pak yang saya angkat bujurnya, itu aja sebujurnya. Itu yang menjadi sebuah kendala bukan hanya dari kita kan. Nah, lain-lain itu pasti dah sebuah kendala karena kan Iya. kayak apa kita kadang menggugurakan jambu mau kada juuk. Jujuk ini kita kada ada bahasanya Nah, kan anuannya. Kayak ulun di sini kan bahasanya kan independen juga Pak biasanya. Berjuang. Ya ngaran kita berjuang ini jalannya tadi itu panjang jerupian bujur. Iya. Kada kawan nang set kada kawan Pak. Perlu proses. Agak ulun lihat Radikpa ini luar biasa, ini media yang sangat luar biasa. Di medsos, berita-berita kita mengikuti terus Radikpa ini luar biasa. Dan apalagi Radikpa ini mensupport kita juga untuk kita bekerja sama dengan Sanggar juga itu luar biasa. Terusus sangat berterima kasih kepada Radikpa Media yang luar biasa mengapresiasi, ini salah satu apresiasi bagi ulun. Kita siapa ya siapa aja orang terusus orang kita orang Barabai yang anak diangkat biasanya siap kita Pak. Nah, ini luar siap biasa. Kita badahi Pak biasanya gitu. Radikpa ini luar biasa. Sangat mengapresiasi. Intinya luar biasa. Terima kasih banyak dengan Radikpa Media nih. Kami terima kasih juga Pak akan didatangi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak ini. Ya. Itu yang paling Anda Pak lah. Kita lihat Pak, wah ini ya tadi yang kayak kita bahas sebelumnya kan. Generasi-generasi sekarang bahasanya kada mengenal lagi tentang kesenian daerah kita, bahkan budaya-budaya luar yang banyak lebih masuk malah. Coba aja kita tanyakan Pak ke wadah bahasanya anak-anak kita kan bahkan yang mereka lebih tahu tuh jam Pak bahasanya kan lagu-lagu luar. Nah ini sangat disayangkan Pak bahasanya kita. Nah ini Pak sebagai seorang seniman bahasanya pesan bian Pak gesan generasi muda lah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pak. Ini kayak apa Pak agar kesenian di wadah kita ini terus eksis, kemudian lestari dan terus melahirkan Pak regenerasi tadi dari zaman ke zaman Pak. Karena ini prinsip ulun Pak karena kesenian ini akan hilang apabila tadi kada ada yang malah jarakan Pak, kada ada yang maulah lawan kada ada lagi yang tahunya. Nah itu Pak. Yang kada ada wadahnya. Nah iya tuh Pak. Kesan kata itu pesannya kan? Pesan Pak. Pesannya iya. Pesannya ya tadi kita kembali bahwa seni budaya itu akarnya adalah tradisi. Iya. Akarnya itu tradisi. Artinya dalam pengertiannya ibaratnya itu mamaknya. Modern itu anaknya. Iya. Jadi takutnya abahnya kemana madamnya ada tahu kita. Nah, akan lebih baik kita kenal mama lo, itu salah satunya. Dan pulang regenerasi sekarang inya kada kawat juga mau kada dibimbing. Iya. Nah, itulah salah satu para pengajar nang di bidang seni budaya bagaimana mendoktorin regenerasi sekarang. Iya. Penting tuh Pak, doktrin itu yang penting Pak. Positif kan, kita positif aja kan. Kayak apa anggaran inya tahu barang lo. Iya. Intinya. Karena kan kita di sekolahan tadi paling kadang kita coba racuni inya dengan paling kadangnya tahu. Iya. Misal kayak tugas menyanyi lagu Banjar.
pilih lagu Banjar, kada boleh lagu Ampar Pisang lah, kada Iya. boleh lagu Ampar Timal, pilih nang lain. Jadi kan memang ngena lagi lagu nang lain. Nah, itu. Pesan tadi leh. Pesannya leh. Pesannya apa? Pesannya jangan pernah melupakan jangan pernah melupakan asal muasal di mana buhan pian begena. Iya. Itu Pak Bejar tuh. Ya oleh. Anjing. Jangan pernah melupakan asal muasal di mana buhan pian begena. Karena seni budaya itu salah satu identitas suatu bangsa. Iya. Udah lihat Pak ini kayak ulun pribadi kan dulu memang ulun suka Pak ya modern musik pop. Tapi sekarang ulun Pak sedikit pun ulun sudah menutup diri Pak untuk musik pop. Dan musik yang ulun dengarkan kan hanya musik daerah Pak. Dulu memang suka Pak. Tapi kan di kalangan muda-muda kayak ulun kayak apa ya, kayak supan biasanya Pak. Mungkin mereka memandangnya supan apa lagu nih jarang bahasanya kayak itu kan. Klasiknya kayak orang Bahari gile. Lagu apa nih Jan? Alur ini atas lagu aja bahasanya kan Pak. Kerakal aja ulun yang ketujuh nginiannya kan biasanya. Nah, ulun tuh Pak mencoba dimanapun ulun berada, ulun mencoba memutarakan lagu Banjar. Iya, itu doktorin salah satunya. Pian pun dulu doktorin. Ya kok boy main Mamanda. Iya. Rasanya main patuh. Iya. Ini tradisi nih mencari saurang. Iya. Nah, sebenarnya kita mendoktorin itu sudah salah satunya. Kita tariki itu. Namanya menciptakan generasi nyata sudah itu. Makanya akhirnya pian sampai kayak ini. Aku tuh mendengar lagu daerah. Tagap pulang kita kembalikan modern. Modern tuh kalau kita lah, karena kita awal-awal tuh orang modern. Iya. Modern itu perkembangannya pesat. Iya benar Pak. Pesat jadinya kada mau jalan di tempat. Misal, nah asalnya dahulu musik pop, ada kena jazz, rock and roll. Iya banyak banget cabangnya pulang malah benar. Itu metal. Sampai yang wah ini K-pop kah bahasanya oleh dangdut koplo kah apa-apa bahasanya. Apakah kenapa MD kan MD kan apakah jenisnya musiknya apa toh anuannya itu kan berkembang pesat nih. Nah itu tujuannya tak pakai di modern di tradisi ketika sebuah gerapan karya itu tak pakai teori-teorinya mungkin pala itu tak pakai karena kan ini berkembang pesat jadi kita kada bagana di ruang situ aja kalau kemana-mana nih merubah-rubah ke depan. Karena kan modern itu sebujurnya anaknya dari tradisi, akarnya kan tradisi. Taga jangan pernah juga meninggalkan modern itu karena untuk lang musik lah. Mungkin sama juga teater, tari karena itu kan perkembangannya pesatnya berubah-ubah dan itu menjadi sebuah bahan referensi kita untuk sebuah penggerapan karya. Sebagai referensi tadi Pak. Misalnya pian mendengar lagu daerah, kini pian mendengari lagu Queen kah mendengari. Ini bagus aku namun kok jadi akan kayak jenis kayak ini musiknya nah ini nah untuk lagu daerahku nah. Variannya kan itu salah satu gerapan musik misalnya lah. Itu kan salah satu cara untuk membuat regenerasi sekarang tertarik Bejar. Itu biasanya. Jadi itu makanya kenapa kita adakan selain Sanggar Kumbang Banaung kita adakan Saradipa. Nah, itu tuh visi misi kita Saradipa tuh meluas lagi tuh tangkapannya. Karena kan kita tampilkan musik panting orang aja Bejar. Regenerasi mungkin gak ada tertarik kan tadi kita gerap dengan Saradipa. Kenapa nih? Kenapa nih mencari-cari mendengarinya. Nah, ini ada rasa ketertarikan tuh lo. Kayaknya tahu lambat laun ya jatuh cinta lah kayak pian akhirnya. Akhirnya kan itu tuh yang kita bawa. Ayo deh main Mamanda As2 SMP kah? Oke, ingat buat Adit nih tumatan bireyang masih beda tunjak. Sepeda juga hari Pak. Latihan. Sekali main baik. Wah, baik sembah main sekali main hilang pulang orangnya. Dia ada lagi kada dicungul-cungul kada kita ada komunikasi lagi kan. Jarang komunikasi kita. Nah itu kan mungkin karena pian tahu tuh aslinya pian jadi tahu tuh. Pian kaji pian kaji pian akhirnya pian jatuh cinta pian nyicipin mendengari lagu tradisi terus tuh. Bener Pak ini kada ketujuh lagi mendengar lagu lain tuh. Jatuh cinta ada. Jatuh cinta sudah.
Padahal kan asalnya tapi nggak ada jatuh cinta. Kada jatuh cinta Pak dulu. Agak kan asalnya tahu aja lo. Tahu aja. Itu target kita itu toh. Iya. Paling kada tahu lo. Ya pesan salah satu pesan-pesan kepada generasi sekarang. Ayo coba kita ketahuan nih barang lo. Iya. Karena kan kada kita siapa lagi nih. Siapa lagi bocor Pak? Karena tadi kita sampaikan seni budaya itu adalah identitasnya itu KTP. Iya. KTP kita. Tarik cak. Orang mana? Balik. Jaipong, tari Jaipong. Jawa Barat Pak. Pian kawa menyampaikan bahwa itu orang Bali, orang Jawa Barat karena seni budaya. Bujur. Tapi ketika orang Sunda main apakah main yang modern? Anggaplah main teater kah? Iya. Kita nggak tahu itu orang mana yuk? Bujur Pak. Orang Sunda ada mungkin. Itu teater modern ini nggak tahu apa. Tapi ketika ini menggarap tarian Jaipong Itu dari pasti. Sunda. Iya. Itu kan. Walaupun biasanya orangnya itu belum tentu kan dari Sunda, tapi kan seni budayanya dari Sunda. Tari cak itu kan Bali, tarian kan itu bagian dari seni budaya. Berarti itu KTP. Musik panting dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan. Berarti kan itu seni musik panting itu bagian dari seni budaya, berarti identitas. Iya. Di aku di Ikam nang teh. Orang mana? Orang Brebes orang. Oh boy, ya orang mana? Orang rantau kan dari bahasa daerah ini kan bagian dari Tahu seni sudah budaya. balik. Nah itu kita kembali bahwa itu identitas kita jikalau kita mempertahankan, karena ini sangat miris bang. Iya bujur Pak. Seni budaya kita semakin ke depan di era globalisasi ini kada kawat kasandangan dah. Iya bujur Pak. Itu nang Itu perhatian benar ulun juga melihatnya. perhatian kita, itu nang bahayanya kita akan hilangnya akar tradisi kita. Iya. Nah, termasuk kan kayak kita orang Banjar, orang Banjar ini kan orang nang berakhlak, makanya orang Banjar ini kan banyak kan di Kalimantan disenangi orang kan. Kenapa? Karena ini kan orang beradabnya, beadabnya kayak pacaranya. Jangan sampai lah Pak, hilang gitu, jangan sampai. Mudah-mudahan kalau generasi ini terus terbangun Pak, terus terbangun, ada terus yang bangkit Pak. Dan jangan sampai hilang itu. Sayang benar Pak ini. Ini mulai prihatin benar tadi juga. Jujur, karena kan ya pesatnya globalisasi ini. Iya, budaya luar tuh terlalu tekanannya terlalu luas Pak biasanya kayak nama hantam mundur tradisi itu nang berbahaya. Jadi kita boleh modern. Iya. Tapi jangan kita boleh tradisi jangan tinggalkan juga modern. Gitu. Jadi anggar seimbang. Masa kita meninggalkan laptop modern, masa kita meninggalkan apa pengetahuan IT itu kan modern kan biasa jangan tinggalkan kan. Tapi budaya tetap kita pertahankan, seni budaya kita untuk menjadi sebuah identitas bahwa ini Jahjian Nang Ardiansa. Ada biografinya kan. Aku hendak bahwa di Indonesia ini tahuan orang bahwa ada orang Banjar. Iya. Nah, kayak pacaranya Ihidin menciptakan lagu Paris Berentai. Makanya di Jawa itu kan lagu Paris Berentai itu familiar, terkenal, dan orang tahu itu lagu Kalimantan, orang Banjar, kan itu kan Hidin memadahkan. Kenapa Hidin lebih fokus ke lagu Banjar? Itu juga ulun. Kenapa ulun lebih fokus ke lagu Banjar? Nang ini kada lagi nang di sekitar zaman sekolah pop lagi kada lagi. Itu karena ulun memadahkan bahwa kita nih kaya dengan seni budaya lewat bahasa kan itu salah satunya. Itu pesan kepada generasi muda sekarang, intinya jangan pernah melupakan di mana kita begana. Peribahasanya tuh jangan pernah sopan juga Pak. Jangan sopanan. Sopan itu kesugihan kita. Iya bujur Pak itu. Kesugihan kita itu. Karena kayak ini kita sedikit panjang ada apa nih? Aduh apa kita. Jadi kita pernah di posisi yang sopan tuh. Di tamat SMA kita pernah begawi di Kalimantan Selatan nih Bang. Kita anggaplah kita sampai begawi di rentau. Kita begawi di rentau. Kita berpandai dengan asli Brebes nih. Jurang loko datang. Loko datang. Jadi kita nih rasa kayak apa yule? Rasa sopan kita. Pernah di posisi sopan tuh. Sopannya aku nah. Jadi kita menghilangkan aja. Bagai bahasa normal lain kayak bahasa-bahasa campur kampung Indonesia tuh. Sopan kan emang mbah kuliah kita di seni kita kaji ini kasugihanku. Jadi kita tak kumpulan bubuan kawan-kawan kuala tuh wanya tertawa himung banget rame tuh Bang. Ini kumpulan bubuan sungai nih pandirnya tutuk tuh rame banget. Nah jadi kita kan kembali di sana menyadari ini kasugihan kita kita perlu sopan kita bujur kan perlu sopan kita bujur perlu sopan kita kayak pernah ditahu pada orang Brebes amun dari bahasa aja kita bahasa nang borenya nyawa
Nggak baik tahu nih orang berapa. Ya lo kok, kamu kita nangang teh. Biasanya kita persoalan. Jangan juga aja wa bepandir gitu. Nangang teh. Nopo kowe jurang. Nah, teh taman gitu ada tutup bisa. Karena kan setumbangan kita di Kalimantan Selatan, banggalah kita Iya. bahwa kita berasal di mana Tambuni kita berpatak. Iya betul. Itu yang harus kita jaga tuh. Bangga. Bangga. Mungkin dari kita kan udah bangga nih. Bangga luar biasa. Anuannya sangat luar biasa bangganya. Karena bukan karena itu yang generasi wah ini. Anak-anak kerjakan kita bilang bahasa Indonesia deh. Iya bujur Pak. Saya Indonesia aja ngalih. Kada jauh-jauh anakku seorang jen. Apa banget aku masuki ditanya terus bahasa aku ini karena kan ini di luar sana bahasa Indonesia komunikasi. Komunikasi bujur. Tapi aku tetap pertahankan kayak Pak bahasa jangan sampai teiringi-nya nih. Anuannya harus paham bahasa kita. Lamun anak kita ditanya kada bisa bahasa Benua, anaknya selesai dah. Selesai dah Pak. Anaknya pulang cucu kita arai dah. Hilang dah. Bujur Pak. Kita nih bahasa Benua. Anak kita ada bahasa Benua, kita habis umur anak ini berbahasa Indonesia ada anaknya berbahasa Indonesia sampai ke bawah hilang. Iya Pak. Kada lagi merasa kan. Karena kan salah satunya bahasa daerah ini kawa dipakai oleh siapapun. Iya. Mampu. Bukan yang main alat musik, bukan menari kan, bepandir aja mampu dan pasti tahu anuannya. Ini macam-macam nih inguh kita bahasa kita ini. Nah itu salah satu kan bagiannya seni budaya kita juga bahasa daerah. Termasuk tarian, teater, musik. Ya, paling kadang kan di YouTube banyak aja nih. YouTube nih banyak aja mau mempelajari kan. Di TikTok banyak aja untuk mempelajari. Paling kadang kita tahu loh. Itu salah satunya itu juga orang tua, pendidik, salah satunya nama ulahinya mengetahuan nih. Dan akhirnya kadang melakukan hal yang kada diinginkan. Nilai positifnya akhirnya. Nah, itu. Luar biasa Pak perbincangan kita hari ini malah penuh makna. Nah itu ya mungkin kita sampai di ujung malah ya kepada pemirsa Radika Media mudah-mudahan pemandiran kita pembicaraan kita hari ini itu bermanfaat lah biasa orang banyak. Amin. Juga membangkitkan lagi malah semangat berkarya terutama Pak. Itu aja yang ulun kawa kisahkan malah kita pandirakan hari ini. Ulun banyak-banyak mohon maaf apabila dalam pemandiran kita malah ada salah kata atau hilap lah. Nah ulun mau banyak-banyak mohon maaf. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.